studi pendahuluan yang telah peneliti paparkan tadi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul tentang studi deskriptif tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMK Negeri 7 Padang. Yang kedua yaitu dalam bab 1 pendahuluan adanya fokus penelitian. Dalam fokus penelitian ini, peneliti yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian kali ini berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sekolah penyelenggara inklusi yang mana berpatokan pada komponen-komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang bertempat di SMK Negeri 7 Padang. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMK Negeri 7 Padang dengan harapan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dan dilakukan intervensi oleh pihak-pihak terkait tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu adanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk yang pertama memberikan sumbangan pemikiran tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sekolah penyelenggara inklusi di tingkat SMA, SMK sederajat. Yang kedua itu sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sekolah penyelenggara inklusi di SMA atau SMK sederajat. Yang kedua yaitu manfaat praktis, dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang permasalahan-permasalahan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama yaitu tentang pendidikan inklusi. Yang kedua tentang anak berkebutuhan khusus, di mana dalam pembahasan pendidikan inklusi akan membahas tentang pengertian pendidikan inklusi. Yang kedua tujuan pendidikan inklusi. Yang ketiga komponen-komponen dalam pendidikan inklusi. Dan yang keempat tentang permasalahan-permasalahan dalam pendidikan inklusi. Dan yang bagian B-nya, bagian anak berkebutuhan khusus, akan membahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian pendidikan inklusi. Menurut Bang Harun Hasan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki makna yang luas. Inklusi dikaitkan terhadap persamaan atau kesetaraan dan tidak adanya kesenjangan hak-hak individu dari berbagai aspek, seperti salah satunya aspek pendidikan. Menurut Nur Hastuti pada tahun 2011 menjelaskan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sebuah pendidikan yang menggabungkan siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas dan melakukan aktivitas secara bersama-sama tanpa adanya perbedaan. Sedangkan menurut Pusat Layanan Difabel pada tahun 2017 menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang harus mengayomi semua siswa tanpa terkecuali, harus mencakup siswa disabilitas, cibi, anak jalanan, sehingga diberi sebuah layanan pendidikan untuk siswa yang punya kebutuhan dalam pendidikan khusus di sekolah reguler, baik itu di SD, SMP, SMU maupun SMK. Jadi dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan dengan layanan yang sama kepada semua siswa tanpa adanya perbedaan antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan inklusi. Menurut Ilahi pada tahun 2013 menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi ini ialah yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus, termasuk kepada siswa cerdas istimewa dan bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, mewujudkan sebuah wadah penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman tanpa adanya diskriminasi dan pembulian. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa tujuan umum dari pendidikan inklusi ini sebenarnya sama saja dengan tujuan pendidikan pada umumnya, di mana yaitu suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif agar siswa secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki untuk keperluan dirinya, masyarakat, dan negara. Sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dan maksimal. Sedangkan
Tujuan khusus dari adanya penyelenggaraan pendidikan inklusi ini ialah yang pertama, bagi siswa berkebutuhan khusus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa memiliki kepercayaan yang lebih tinggi, merasa bangga kepada dirinya terhadap prestasi yang ia miliki. Yang kedua, siswa mampu belajar mandiri dan dapat merealisasikan dirinya secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu berinteraksi, bersosialisasi secara baik tanpa melihat adanya perbedaan dalam dirinya. Yang keempat, siswa mampu menerima perbedaan terhadap dirinya tanpa merasa dikucilkan di lingkungan. Bagi guru-guru di sekolah, tujuan khusus bagi guru di sekolah penyelenggara inklusi yaitu yang pertama, guru memperoleh cara mengajar yang baru dalam setting inklusi. Yang kedua, agar guru terampil dalam hal memberikan pelajaran terhadap siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, agar guru memberikan dampak positif kepada siswa, orang tua, dan masyarakat tentang adanya pendidikan inklusi. Yang ketiga yaitu pembahasan yang ketiga, komponen-komponen dalam pendidikan inklusi. Untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan. Menurut Ihsan, pada tahun 2019 menjelaskan bahwa komponen dalam pendidikan inklusi yang pertama itu adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan orang yang sangat berperan aktif dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga mereka memiliki tugas dan memberi pengaruh yang sangat besar dan memberi potensi untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Yang menjadi tenaga pendidik dalam sekolah penyelenggara inklusi yaitu adanya guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus. Yang kedua, komponen yang kedua itu kurikulum yang fleksibel. Maksud dari kurikulum yang fleksibel ini adalah dalam pendidikan inklusi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran dalam strategi yang beragam. Hal yang dimuat dalam strategi beragam harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, diantaranya yang pertama media, yang kedua metode, yang ketiga itu sumber belajar. Sedangkan komponen yang keempat adanya aksesibilitas dalam sarana prasarana. Aksesibilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusi merupakan komponen penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana aksesibilitas ini akan mempengaruhi dan mempermudah siswa berkebutuhan khusus maupun siswa normal di sekolah. Yang kelima yaitu adanya kerjasama. Dalam pendidikan inklusi, kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan antara sekolah dengan lembaga yang terkait sangatlah berpengaruh dalam keberlangsungan tercapainya suatu pendidikan inklusi. Yaitu tentang permasalahan-permasalahan dalam pendidikan inklusi, di mana menurut Kostam pada tahun 2013 menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam pendidikan inklusi ialah yang pertama, permasalahan terkait partisipasi, yaitu masih adanya kasus pembulian dan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus sehingga mempengaruhi pada kualitas pendidikan. Yang kedua, banyak dari siswa berkebutuhan khusus yang mendapat pendidikan yang kurang layak sehingga baru sekitar 30%-an siswa berkebutuhan khusus yang mendapat pendidikan. Yang kedua yaitu permasalahan terkait mutu pembelajaran. Pada hal ini bagiannya yaitu pertama, kurikulum yang belum fleksibel terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, proses belajar mengajar yang masih berpatokan kepada program, tidak berpatokan kepada kebutuhan siswa. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang selalu mengutamakan siswa yang pandai dan pemenang menjadi tujuan utama dari belajar mengajar. Yang keempat yaitu kecenderungan siswa berkebutuhan khusus sehingga seringkali terpisah dari komunitas di sekolah. Yang kelima yaitu sistem pembelajaran yang seringkali kaku sehingga keberagaman siswa terabaikan. Yang keenam, tidak adanya motivasi atau dorongan terhadap siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran sehingga membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan memiliki hambatan dalam pembelajaran. Yang kedua, sedangkan menurut Pranoto pada tahun 2016 menjelaskan hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendidikan penyelenggara inklusi ialah yang pertama yang terjadi pada tenaga pendidik.
Tenaga pendidik yang dimaksud ialah guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran maupun guru pendamping khusus. Ada 7 permasalahan yang berkaitan dengan tenaga pendidik. Yang pertama, guru kurang aktif dalam pendampingan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Yang kedua, kompetensi guru yang kurang dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar karena adanya siswa berkebutuhan khusus di kelas. Yang keempat, guru kurang paham terhadap siswa berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusi. Yang kelima, banyak guru yang tidak berlatar belakang pendidikan. Yang keenam, administrasi yang menjadi beban bagi guru. Yang keenam, guru kurang sabar dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu dari segi orang tua. Permasalahan yang seringkali muncul dari orang tua ialah orang tua yang kurang peduli memberikan penanganan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, pemahaman orang tua terhadap siswa berkebutuhan khusus sangatlah kurang. Yang ketiga, orang tua seringkali malu mempunyai siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, toleransi antara orang tua yang siswa normal dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah sangatlah kurang. Yang ketiga itu dalam hal lainnya. Maksud dalam hal lainnya ini yaitu kurangnya aksesibilitas sarana prasarana dalam penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah. Dari beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam sekolah penyelenggara inklusi berada pada tenaga pendidik dan aksesibilitas sarana prasarana, di mana dalam tenaga pendidik yang belum memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan belum memahami secara luas tentang setting inklusi, sehingga akan berdampak pada kurikulum yang belum fleksibel yang digunakan di sekolah, pembelajaran yang belum disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Dan dalam permasalahan berikutnya terletak pada aksesibilitas sarana prasarana, di mana sekolah penyelenggara pendidikan inklusi belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk membantu siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Pada bagian ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang pertama kali dibahas yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti akan menggunakan metode studi kasus. Yang kedua itu setting penelitian. Dalam setting penelitian terbagi menjadi yang pertama tempat penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan penelitian di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Yang akan diteliti adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Padang, yaitu di SMK Negeri 7 Padang. Yang kedua yang menjadi subjek penelitian yaitu peneliti kali ini peneliti akan menjadikan subjek penelitian seperti kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus. Yang ketiga itu objek penelitian. Objek penelitian adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Padang yang telah menerapkan penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana yaitu di SMK Negeri 7 Padang. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu instrumen observasi, di mana peneliti akan melihat bagaimana tenaga pendidik dalam mengajar. Yang kedua, melihat bagaimana kurikulum yang digunakan, melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan dalam kelas, dan melihat bagaimana aksesibilitas sarana prasarana di sekolah. Yang kedua yaitu wawancara. Instrumen penelitian wawancara diantaranya peneliti untuk kepala sekolah, peneliti akan mewawancara menanyakan berapa banyak guru pendamping khusus di sekolah. Yang kedua, peneliti akan menanyakan apakah guru pendamping khusus di sekolah sudah memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Bagi guru kelas, peneliti akan menanyakan apakah sudah mengayomi siswa berkebutuhan khusus di sekolah secara baik. Yang kedua yaitu bagaimana cara guru kelas dalam melaksanakan pembelajaran terkait adanya siswa berkebutuhan khusus di kelas. Yang ketiga yaitu kepada guru mata pelajaran. Kepada guru mata pelajaran, peneliti juga akan menanyakan hal yang sama seperti hal yang ditanyakan kepada guru kelas. Sedangkan bagi guru pendamping khusus, peneliti akan menanyakan apa saja permasalahan yang terkait tentang adanya siswa berkebutuhan khusus di kelas, dan menanyakan apa saja permasalahan yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu adanya instrumen
penelitian dokumentasi, di mana dalam setiap penelitian yang dilakukan akan didokumentasikan oleh peneliti. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sekian laporan presentasi proposal penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.